Halo, pernah nggak sih Anda dengar orang bilang, wah harus bersih-bersih jantung nih? Kedengerannya agak aneh ya. Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas rahasia di balik istilah itu. Kita akan cari tahu apa kata sains tentang cara menjaga jantung kita tetap sehat, secara alami, dan pastinya aman. Oke, langsung aja ke pertanyaan utamanya. Emangnya jantung kita beneran bisa dibersihin kayak kita lagi beres-beres rumah? Ini pertanyaan yang penting banget. Dan jawabannya mungkin nggak seperti yang Anda bayangkan. Untuk bisa menjawab pertanyaan tadi, yuk kita luruskan dulu pemahamannya. Apa sih arti sebenarnya dari membersihkan jantung? Ini bukan berarti organ jantung kita diambil terus disikat atau dicuci ya. Bukan itu. Nah, ini dia kuncinya. Waktu kita ngomongin membersihkan jantung, yang kita maksud itu sebenarnya adalah menjaga pipa-pipa atau pembuluh darah kita. Fokus utamanya itu mencegah dan mengurangi tumpukan plak yang bisa bikin aliran darah jadi macet. Dalam dunia medis, kotoran ini punya nama, aterosklerosis. Gampangnya, ini kondisi di mana plak dari lemak, kolesterol, dan zat lain itu nempel dan numpuk di dinding arteri kita. Lama-kelamaan, plak ini bikin pembuluh darah jadi kaku dan sempit. Nah, ini dia biang kerok yang sesungguhnya. Dan masalah ini serius banget loh. Menurut data WHO, penyakit kardiovaskular yang sering banget disebabkan sumbatan ini jadi penyebab kematian hampir 18 juta orang setiap tahunnya. Angka yang luar biasa besar kan? Ini menjadikan penyakit jantung sebagai pembunuh nomor 1 di dunia. Jadi, penting banget buat kita paham soal ini. Oke, sekarang kita tahu masalahnya apa. Yuk kita gali lebih dalam lagi. Apa aja sih penyebabnya? Karena kalau kita tahu akarnya, kita bisa menemukan solusi yang paling pas. Ternyata, sebagian besar penyebabnya itu datang dari kebiasaan kita sehari-hari. Mulai dari kolesterol tinggi gara-gara hobi makan gorengan, kebiasaan merokok, kurang gerak alias mager, sampai stres yang nggak dikelola dengan baik. Tanpa sadar, semua ini tuh kayak nabung plak di pembuluh darah kita. Dan ini bukan cuma kira-kira ya, sains sudah membuktikannya. Sebuah studi di jurnal Medicina tahun 2021 secara spesifik nunjukin peran besar kolesterol. Penelitian itu menemukan kalau jenis kolesterol tertentu, yaitu kolesterol total, LDL si kolesterol jahat, dan non-HDL, itu jadi penanda yang akurat banget buat memprediksi seberapa parah sumbatan di arteri. Coba deh lihat data dari penelitian di RSUP Sanglah ini. Tabel ini jelas banget tunjukin semakin tinggi kadar kolesterol total, LDL, dan non-HDL, ya makin parah juga sumbatannya. Angka P yang kecil banget itu cara ilmuwan bilang, ini bukan kebetulan, hubungannya kuat banget. Uniknya, kolesterol HDL atau kolesterol baik di studi ini nggak nunjukin hubungan sekuat itu. Ini bukti nyata betapa pentingnya kita fokus ngendaliin si kolesterol jahat. Oke, kita udah tahu masalahnya, udah tahu juga penyebabnya. Sekarang bagian terpenting, gimana solusinya? Kabar baiknya, ada banyak banget langkah alami yang didukung sains yang bisa kita lakuin buat menjaga pipa-pipa darah kita tetap bersih. Ini dia 5 pilar utamanya. Pertama, kurangi lemak jenuh. Jadi kurang-kurangin deh gorengan sama makanan cepat saji. Kedua, perbanyak makanan berserat buat bantu mengikat kolesterol jahat. Ketiga, olahraga teratur. Keempat, berhenti merokok. Ini wajib. Dan kelima, kelola stres. Ini adalah fondasi gaya hidup yang paling efektif. Tapi tunggu dulu, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Ada sebuah penelitian dari UGM yang menemukan sesuatu yang cukup mengejutkan. Mereka nggak nemuin hubungan yang signifikan antara seberapa sering orang olahraga dengan tingkat keparahan sumbatan yang udah ada. Loh, kok bisa? Apa artinya ini? Eits, jangan salah paham dulu ya. Ini bukan berarti olahraga itu nggak penting. Sama sekali bukan. Olahraga itu krusial banget buat kesehatan tubuh secara keseluruhan. Tapi temuan ini seolah jadi pengingat buat kita semua. Nggak ada solusi tunggal. Anda nggak bisa lari dari pola makan yang buruk, sekeras apapun Anda olahraga. Pola makan itu perannya luar biasa penting. Kalau ngomongin pola makan, penelitian secara konsisten nunjuk ke satu juaranya. Sebuah ulasan di Jurnal Kedokteran Syah Kuala tahun 2022 menegaskan kalau diet Mediterania yang kaya sayur, buah, biji-bijian, dan lemak sehat itu terbukti secara signifikan bisa ningkatin kesehatan jantung. Jadi makanan apa aja sih yang bisa jadi pasukan pembersih kita? Nah, ini beberapa jagoannya. Ada bawang putih yang bagus buat sirkulasi, ikan berlemak kayak salmon atau tuna yang kaya omega-3, sayuran hijau, buah-buahan beri yang penuh antioksidan, dan tentu saja alpukat dengan lemak sehatnya. Oke, selain dari gaya hidup dan makanan, banyak juga yang mencari dukungan tambahan dari alam. Yuk kita lihat gimana pendekatan herbal tradisional ini bisa melengkapi usaha kita, sebelum kita tarik kesimpulan akhirnya.
Sejak zaman dulu, nenek moyang kita sudah menggunakan berbagai tanaman herbal untuk menjaga kesehatan. Beberapa herbal tertentu secara tradisional dipercaya bisa bantu mendukung sirkulasi darah yang lebih sehat, yang pastinya jadi kunci penting untuk kesehatan jantung. Contohnya ada daun sembung, daun dewa, dan pegagan. Bahan-bahan alami ini udah lama banget dipakai dalam pengobatan tradisional karena dipercaya bisa bantu melancarkan peredaran darah. Biasanya, bahan-bahan ini bisa ditemukan dalam bentuk suplemen herbal yang bisa jadi pelengkap gaya hidup sehat kita. Jadi, kesimpulannya apa? Sederhana banget, nggak ada jalan pintas atau pil ajaib. Solusi sesungguhnya untuk membersihkan jantung adalah komitmen kita untuk hidup sehat secara konsisten. Kombinasi maut dari pola makan yang benar, olahraga teratur, dan manajemen stres yang baik. Itulah kuncinya. Pada akhirnya, semua ini kembali ke pilihan yang kita buat setiap hari. Informasinya sudah ada di tangan Anda. Sekarang pertanyaannya adalah, langkah nyata apa yang akan Anda ambil untuk jantung Anda? Dimulai dari hari ini. Terima kasih sudah menyimak.